Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Henry dengan NIM 260501 2213043 dari kelas Oceanografi A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang deformasi gelombang. Deformasi gelombang itu sendiri adalah perubahan gelombang pada periode panjang dan tinggi gelombang akibat adanya refleksi, refraksi, dan difraksi gelombang. Lebih jelasnya, gelombang yang merambat dari laut dalam menuju pantai mengalami perubahan bentuk karena pengaruh perubahan kedalaman laut. Berkurangnya kedalaman laut tersebut akan menyebabkan semakin berkurangnya panjang gelombang dan bertambahnya tinggi gelombang. Selanjutnya ada jenis-jenis deformasi gelombang. Yang pertama ada refleksi. Refleksi adalah peristiwa pemantulan atau pergerakan secara tidak beraturan energi gelombang laut dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya suatu penghalang. Refleksi gelombang ini akan terjadi ketika gelombang datang mengenai atau membentur suatu rintangan. Kemudian gelombang tersebut akan direfleksikan sebagian atau bahkan bisa seluruhnya. Yang kedua ada refraksi. Refraksi adalah peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus dengan pantai. Refraksi ini akan berpengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi di sepanjang pantai. Yang ketiga ada difraksi. Difraksi adalah peristiwa yang terjadi apabila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang berupa breakwater maupun pulau. Selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah adalah bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim, karena pada peristiwa ini energi gelombang tidak hanya berubah bentuk, tetapi akan sekaligus terlepas. Gelombang pecah ini dipengaruhi kemiringan yang menyebabkan kecepatan partikel di pecah gelombang lebih besar daripada kecepatan rampat gelombangnya. Selanjutnya ada 4 tipe pemecah gelombang. Tipe-tipe ini di penentuan tipe gelombang pecah dan parameter gelombang pecah untuk menentukan klasifikasi ini dilihat berdasarkan pada nilai NI. Yang pertama ada spilling. Spilling ini nilai NI-nya kecil daripada 0,4. Spilling ini adalah gelombang pecah yang terjadi sebelum sampai di dekat pantai. Yang kedua ada plunging. Nilai dari NI plunging ini sendiri adalah berkisar dari 0,4 sampai 2,3. Plunging sendiri adalah gelombang pecah dengan tipe hempasan berbentuk cekung ke arah pantai dan cembung ke arah laut. Yang ketiga ada surging. Nilai NI dari surging sendiri yang ketiga ada collapsing. Nilai NI dari collapsing ini sendiri berkisar antara 2,3 sampai 3,2. Collapsing adalah gelombang pecah yang rendah dan menghasilkan buih pada pantai curam. Yang keempat ada surging. Nilai NI dari surging ini sendiri besar daripada 3,2. Selanjutnya ada breakwater. Breakwater adalah bangunan pantai yang didesain untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Breakwater ini sangat penting karena digunakan untuk mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai dan meredam energi gelombang. Breakwater ini sendiri digunakan untuk meredam energi gelombang di pelabuhan sehingga kapal dapat berlabuh dengan lebih efisien dan lebih cepat. Selanjutnya ada 3 jenis breakwater. Yang ada sisi miring, sisi tegak, dan campuran. Sisi miring sendiri adalah breakwater yang terbuat dari beton untuk menggantikan batu alam. Breakwater sisi miring ini akan digunakan jika kondisi daya dukung tanah pada lokasi perencanaan bernilai kecil. Yang kedua ada sisi tegak. Breakwater jenis ini digunakan pada lokasi perencanaan yang memiliki daya dukung yang besar sehingga mampu menahan beban yang lebih besar. Yang ketiga adalah campuran. Campuran ini sendiri adalah gabungan dari sisi miring dan sisi tegak yang digunakan jika kedalaman rencana cukup besar, namun kondisi tanah tidak dapat menahan beban bangunan breakwater sisi tegak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.